Shalom saudara, haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang lagi ke hadirat Tuhan saudara. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, untuk setiap perlindungan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hati kami, Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Di luar berkat, di luar apapun itu Tuhan. Satu hal Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan-Mu ya Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau serahkan hati kami ya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita senangkan Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat suaramu lebih lagi saudara. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu. Syaralabaralabo, yaralabarala, hinabayaralabo, senabayarala. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik. Oh, kami sembah, kami tinggikan. Oh, kami menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, hanya Engkau Tuhan
pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau agungkan lebih lagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan dengan hati kami ya Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat suaramu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari lebih lagi saudara. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan saudara. Kita mau lebih lagi. Kita percaya kalau kita punya Tuhan yang ajaib saudara. Ya, tidak peduli masalah apapun. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Dia sanggup mengeluarkan kita dari masalah apapun. Amin. Amin. Yuk. Mari saudara, kita katakan dengan hati kita. Kau Allah yang ajaib. Mari sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari siap-siap saudara, katakan 1, 2, 3, go. Aja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes. Kita sorakan lebih lagi saudara. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama yang percaya. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
You ready? 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita bersuka buat Tuhan, saudara. Dialah yang ajaib, Dialah yang perkasa. Hanya Dia yang kita tinggikan, kita agungkan, saudara. Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes, Kau Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi saudara, Raja, Raja mulia. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sukacita, damai sejahtera Allah kiranya turun di antara kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan biarlah kebaikan Tuhan itu menyertai setiap kita, dimanapun Bapak Ibu juga sedang berada saat hari ini. Saudara, saat hari ini saya akan ambil judul khotbah, jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat. Jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat adalah dambaan bagi setiap orang. Saudara, dalam 3 Yohanes ayat yang kedua, dikatakan, saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang jiwanya baik-baik saja katakan amin. Haleluya. Saudara, begitu penting buat setiap kita punya jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat. Kenapa setiap kita penting punya jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat? Karena jiwa adalah mediator antara roh dan tubuh manusia. Ketika manusia mengalami kelahiran yang baru, rohnya menjadi baru. Namun jiwanya sedang diperbaharui oleh Roh Kudus melalui pembaharuan di dalam budi setiap kita. Ada orang yang sekilas kelihatannya memiliki tubuh yang sehat, secara ekonomi kuat, rumah tangga sejahtera, ternyata dia punya jiwa yang sakit. Melalui pikirannya, perasaannya, kehendaknya yang penuh kekhawatiran dan ketakutan, terkadang juga sulit mengampuni, juga menyimpan kekecewaan atau kebencian, hatinya hancur, luka, iri hati, saudara, dendam. Itu seringkali mempengaruhi jiwa setiap manusia, sehingga tidak memiliki jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat. Di dalam Lukas 4 ayat 19 dikisahkan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam sinagog, dia memberitakan dari kitab Yesaya 61 ayat yang pertama dan ketiga, di mana dia berkata bahwa Tuhan menyediakan kesembuhan dan pemulihan bagi jiwa yang terluka. Semangat yang pudar digantikan dengan nyanyian yang baru. Hati yang berduka Tuhan hiburkan. Segala dendam, segala nafsu, segala kejahatan yang manusia alami digantikan oleh rahmat-Nya yang baru. Dengan menerima anugerah Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Jiwa yang berduka Tuhan ganti dengan suasana pesta di dalam hatinya. Minyak harum pengurapan yang baru dengan perhiasan yang sukacita. Dan saya percaya itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia siap memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, terutama jiwa kita yang diperbaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia, saudara. Seorang tokoh Elia, saudara-saudara bisa buka di dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-19. 1 Raja-Raja ayat yang ke-19 dikatakan,
Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, ia termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudara, Elia seorang nabi yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Ia dikenal sebagai nabi api, saudara. Kenapa? Karena Elia pernah menurunkan api dari sorga dengan doanya. Dan di sisi lain, ketika bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, Elia juga berdoa dan hujan turun ketika itu. Saudara, selain sebagai nabi api, Elia juga dikenal sebagai nabi hujan, karena dia bisa menurunkan api dan bisa menurunkan hujan. Namun apa yang terjadi, saudara? Elia yang begitu besar perbuatannya, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20 sampai 40, di situ kita bisa melihat bahwa Elia dengan gagah berani berhadapan dengan 450 Nabi Baal, saudara. Dia berhasil membuktikan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel yang hidup dengan menurunkan api dari langit. Dan api itu membakar korban yang Elia sediakan dan air di sekeliling mezbahnya pada waktu itu. Begitu istimewanya Elia, saudara, sampai Elia adalah orang nomor 2 setelah Henokh yang tidak mengalami kematian jasmani. Karena Elia ketika itu diangkat Tuhan hidup-hidup dengan kereta api, saudara. Bukan kereta api yang seperti kita lihat, tapi kereta yang terbuat dari api, saudara. Apa yang bisa kita lihat sampai hari ini? Perbuatan-perbuatan besar yang Elia lakukan. Dan apa yang terjadi ketika di dalam 1 Raja-Raja 19 itu menyatakan Elia tetaplah manusia biasa yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan seperti diri kita. Apa yang membuat Elia undur ketika itu, saudara? Yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Elia punya ketakutan, saudara. Apakah seseorang tidak boleh punya ketakutan? Takut itu wajar, sifat manusia di dalam dosa. Tetapi ketakutan itu tidak boleh menguasai manusia. Saudara, karena itu Elia lari, saudara, dari Yisrael ke Betseba dan masuk 1 hari ke dalam padang gurun. Di luar kisah Elia yang luar biasa, dia pernah mengalami yang namanya satu tekanan di dalam hidupnya, satu depresi di dalam jiwanya, di mana ia mengalami ketakutan dari ancaman Isabel. Satu tekanan berat, depresi di dalam jiwanya yang sangat dalam, sehingga ada satu perasaan gagal di dalam pelayanannya. Saudara, orang yang mempunyai semangat yang hebat adalah orang yang sama yang bisa mengalami depresi pada waktu mengalami kegagalan. Seharusnya pada waktu itu Elia mengingat bahwa Allah memanggil kita bukan untuk sukses dan sekedar berhasil, tetapi Allah memanggil setiap kita untuk tetap setia di dalam panggilannya. Saudara, Elia yang kedua, dia mengalami kelelahan baik secara jasmani maupun rohani. Elia putus asa sehingga sampai puncak depresinya. Dengan berdoa, dia minta untuk dicabut nyawanya. Elia tidak minta untuk dikuatkan, tetapi Elia minta Tuhan mengambil nyawanya. Kita bisa lihat di ayat yang keempat. Saudara, biarlah
hari ini, dimanapun saudara berada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa saya buat Bapak Ibu Saudara, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, di dalam jiwa manusia itu terdiri dari 3 unsur: pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran Tuhan berikan untuk menolong manusia agar dapat memahami dan mengerti akan kebenaran. Perasaan Tuhan berikan supaya manusia memiliki suasana hati sesuai dengan kesan yang Roh Kudus berikan, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kemauan Tuhan berikan kepada kita manusia untuk memiliki sebuah kekuatan untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Saudara, manusia diberikan Tuhan pikiran, perasaan, kemauan untuk kemuliaan namanya. Jiwa yang sehat membuat seseorang memiliki pengertian sehingga dapat merespon, bertindak baik dan benar terhadap segala keadaan, tantangan, dan berkat sekalipun yang datang ke dalam hidupnya. Tuhan mau agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat, dan Tuhan dapati kita fokus mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, berkarya dengan sukacita untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Elia lari, saudara, dari Yeser ke Betseba. Itu berjarak sekitar 95 mil atau 150 km lebih, saudara. Masih ditambah lagi Elia berjalan 1 hari masuk ke dalam padang gurun. Itu membuat dia kelelahan yang luar biasa dan kelaparan, saudara. Kelelahan secara fisik seringkali juga mengakibatkan kelelahan di dalam jiwa kita, saudara. Hubungan yang ada antara tubuh dan keadaan jiwa itu sangat misterius, saudara, tetapi sangat nyata. Perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita itu dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik kita yang seringkali juga mempengaruhi jiwa kita. Saudara, bahwa orang Kristen, kita juga harus menjaga tubuh kita, menjaga setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam bait-Nya, supaya kita tidak mengalami burnout, kelelahan, saudara, sehingga jiwa kita tertekan. Yang ketiga, saudara, Elia mengalami kesepian. Kalau saudara lanjut baca dari 1 Raja-Raja 19, di mana Elia berkata kepada Tuhan bahwa tidak ada lagi nabi di Israel. Tapi Tuhan menjawab, Tuhan masih menyisakan 7.000 orang nabi yang tidak tunduk menyembah kepada dewanya Isabel. Inilah perasaan yang seringkali menghampiri setiap kita. Perasaan sepi, sehingga kita mengalami jiwa yang lemah, jiwa yang depresi. Mengapa Tuhan izinkan Elia jatuh seperti ini? Mengapa Tuhan izinkan Elia mengalami hal-hal yang seperti ini? Ini untuk menunjukkan bahwa Elia seorang yang hebat, yang bisa menurunkan api, yang bisa berdoa menurunkan hujan. Dia juga adalah manusia yang bisa mengalami hancur, mengalami tekanan, mengalami depresi ketika dia lari daripada Tuhan. Karena itu, saudara, setiap kita, biarlah kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita terus mengandalkan, terus bersandar sama Tuhan. Karena ketika kita bersandar sama Tuhan, ada kekuatan, ada anugerah, ada kekuatan yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saudara, doa saya hari ini, kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, saudara. Jiwa manusia, saudara, di kitab Amsal dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, ternyata orang yang disebut pahlawan adalah orang yang sabar.
Orang yang sabar adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya. Dia bisa tetap tenang di dalam segala situasi. Dan kitab Amsal mengatakan orang yang bisa menguasai dirinya adalah orang yang juga bisa menguasai kota. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hari-hari ini menjadi anak Tuhan yang berjiwa sehat, yang berjiwa cakap dan cerdas, mampu mengelola emosi di dalam kehidupan kita. Emosi terlihat di dalam kehidupan kita seperti marah, sedih, takut, senang, malu, saudara. Dan kecerdasan emosi adalah sesuatu kemampuan untuk kita bisa tetap tenang, sabar di dalam menghadapi segala situasi, dan tetap rendah hati untuk menerima setiap situasi. Saudara, cepat atau mudah seseorang mengampuni orang lain dan mampu menjaga keseimbangan di dalam jiwanya, itu merupakan kedewasaan kerohanian dalam setiap kita. Kecerdasan emosi juga merupakan suatu kemampuan untuk memotivasi diri kita sendiri untuk tetap kuat, tetap bertahan di dalam iman di masa-masa yang sukar. Firman Tuhan katakan di Matius 7 ayat 17, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saudara, kalau kita pohon yang baik, yang bersumber kepada Kristus, maka kita bisa memampukan setiap kita untuk mengeluarkan sesuatu yang baik. Jiwa yang sehat dan kuat akan menang dalam setiap masalah di dalam emosinya, saudara. Saudara, inilah kunci pemulihan yang dari Tuhan ketika kita belajar dari Elia. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-5 dan ke-8 di 1 Raja-Raja ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja ayat yang ke-19, ayat yang ke-5 sampai 8, saudara, saya bacakan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arak itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, Elia diberikan kekuatan oleh Tuhan dengan makanan dan minuman dari surga. Untuk kita bisa memiliki jiwa yang kuat dan jiwa yang sehat, kita harus makan makanan rohani dan minum minuman rohani. Kita harus memiliki dasar firman Tuhan yang kuat dan air yang baru dari pengurapan Roh Kudus. Tuhan tahu bahwa salah satu penyebab depresi Elia adalah kelemahan fisik. Karena ia lari dari Yisrael ke Betseba yang sejauh 150 km dan masuk ke padang gurun tanpa makanan dan minuman. Karena itu, saudara, sekarang Tuhan memberikan Elia makanan dan minuman berupa roti, supaya Elia mengalami pembaharuan di dalam fisiknya. Saudara, penyakit pikiran disembuhkan pertama-tama dengan membuang kelemahan tubuh yang merupakan sumber salah satu penyebabnya. Saudara, jangan terlalu menghabiskan tenaga di dalam tubuh kita untuk memikirkan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Krisis ekonomi, harga barang-barang makanan, semuanya yang serba naik, sakit-sakitan hari ini, saudara. Saudara, bukan saya mengecilkan yang masalah yang ada, tetapi saya sedang berkata bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup mengatasi setiap problema permasalahan kita. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang pernah menjadi manusia, yang pernah mengalami rasanya jadi manusia di dalam ketakutan manusia, dan semuanya itu Tuhan Yesus katakan di kayu salib, sudah selesai. Hari ini, saudara, banyaklah makan minum makanan rohani agar jiwa kita tetap sehat dan tetap kuat. Jauhi segala sesuatu yang tidak membangun jiwa kita,
tetapi buat segala sesuatu untuk supaya jiwa kita tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Elia bertemu dengan Tuhan. Di ayat 9, saudara, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ketemu dengan angin topan, tidak ada Tuhan. Ketemu dengan gempa, tidak ada Tuhan. Tapi Elia ketemu dengan Tuhan di suara angin sepoi-sepoi. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita sering mengkotak-kotakan Tuhan. Tuhan berbicara melalui situasi ini. Tuhan berbicara melalui situasi ini. Di ayat ini, Tuhan sedang berkata kepada setiap kita, setiap situasi Tuhan bisa berbicara. Di dalam setiap situasi, kita harus membuka telinga rohani kita untuk Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berbicara, Dia selalu memberikan kekuatan. Dia selalu memberikan pengharapan. Di ayat ini, saudara, firman-Nya begitu lembut di angin sepoi-sepoi dan menjadi teguran bagi Elia. Pertanyaan ini implisit juga menunjukkan bahwa Elia bisa lebih berguna di tempat lain. Tuhan sedang menunjukkan kepada Elia, kenapa kamu ada di tempat ini? Tuhan sedang memperkatakan kepada Elia bahwa dia seharusnya tidak ada di tempat itu. Seharusnya dia ada di tempat lain melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, dimanapun kita berada, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang kita lakukan hari ini? Apakah yang kita lakukan saat ini? Apakah yang kita lakukan untuk Tuhan? Ataukah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri? Dimanapun, apapun yang kita lakukan, hal yang pertama yang perlu kita ingat, tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan sedang menanyakan apa yang Elia lakukan itu. Tetapi Elia menjawab dengan sesuatu yang bukan dipertanyakan. Saudara, banyak orang Kristen hari ini mendapat pertanyaan serupa dari Tuhan. Dulu aku seperti ini Tuhan. Dulu aku melakukan ini Tuhan. Dulu aku seperti ini Tuhan. Dan jawaban Elia di ayat 14 menunjukkan bahwa jawabannya adalah salah. Dia tidak sedang melakukan apa-apa. Dia sedang memperkatakan hari-harinya di hari yang kemarin. Dan dia tidak memperkatakan bahwa dia tidak sedang melakukan apa-apa pada saat hari itu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang bisa jatuh tanpa terkecuali. Orang yang merasa dirinya kuat justru rentan terhadap kejatuhan. Itulah sebabnya kita perlu menjaga diri kita senantiasa. Kita perlu waspada, tetap berdoa, dan tidak jatuh di dalam setiap pencobaan. Jangan mengarahkan pandangan kita pada diri kita atau situasi yang kita alami, tetapi arahkan pandangan kita, hati kita, pikiran kita kepada rencana Tuhan. Ingatlah saudara, bahwa setiap kita ada di muka bumi ini, kita punya panggilan dan destiny yang daripada Tuhan. Karena itu, biarlah visi kita
misi kita semakin tajam untuk Tuhan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan tidak mendapati kita menjadi orang yang lelah, tetapi Tuhan mendapati kita menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat. Karena jiwa yang sehat, jiwa yang kuat adalah orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan, karena hidupnya tetap fokus kepada rencana Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan biarlah hari ini kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih Tuhan menyembuhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah Engkau mendapati setiap kami. Kami punya jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, jiwa yang terus berpadanan kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah segala-galanya buat kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, go! Ajar